Luta nama lelaki itu. Lelaki Iban ini bertinggi sekitar 160 cm. Bertubuh kurus, kedua lengan, kaki, dan pundaknya, dada maupun punggungnya penuh rajang warna biru dan hijau. Di kebun ini, dia tinggal bersama 17 ekor harimau. Usia Luta 350 tahun. Dia hanya makan sekali setahun saat upacara. Makan lemang persembahan. Agamanya Hindu Kaharingan. Kata yang terakhir ini berarti kehidupan. Di usia 11 tahun, dia juga pertama kali ikut perang dan mengayau atau memenggal kepala musuh. Mengayau dan mengembara merupakan tradisi penting bagi laki-laki suku Iban. Namun tradisi mengayau tidak dijalankan lagi di masa sekarang. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makci Linda. Kali ini Makci akan melanjutkan membacakan karya fiksi Makci, yaitu sebuah cerpen yang berjudul Catatan tentang Luta, Manusia yang Hidup Abadi, yang mengisahkan kehidupan bangsa Dayak di Kalimantan. Cerpen Makci ini adalah salah satu cerpen dalam kumpulan cerpen Makci yang berjudul Seekor Anjing Mati di Balamurgap. Karena cukup panjang, pembacaan cerpen ini Makci lakukan dalam dua bagian. Bagian pertamanya atau episode ke-13 sudah Makci bacakan minggu lalu untuk kalian. Ini adalah bagian kedua atau bagian terakhir, yaitu episode ke-14. Di usia 20 tahun, Luta telah mengayau 200 musuh dan mendapat gelar Pamegen. Roh-roh musuh itu berdasarkan kepercayaannya akan mengabdi sebagai budak di alam sebelah atau disebut Jipen. Kakek ayah Luta adalah Pamegen terbesar yang memenggal Raja Mempawah Sekutu Mahapatih Gajah Mada waktu perang di Siam. Majapahit adalah kerajaan besar waktu itu. Armada lautnya menguasai pantai dan laut kerajaan Siam, sehingga orang-orang Siam hanya menguasai kota-kota saja. Kerajaan Siam dan negara-negara pantai harus membayar upeti pada Majapahit kalau tidak ingin dirompak di wilayah mereka sendiri. Dari Teluk Benggala sampai Teluk Tongkin, mulai perbatasan Vietnam hingga Laut Cina Selatan, dikuasai armada laut terkuat di Asia Tenggara ini. Majapahit juga menaklukkan kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman. Orang-orang yang tidak mau tunduk akhirnya menyingkir ke pedalaman. Luta tidak mengalami peristiwa itu karena dia belum lahir. Tapi beberapa abad kemudian, hantu-hantu bumbu raya, pemakan bangkai hewan dan manusia, mengancam nyawa orang-orang di berbagai tempat di pulau ini. Ciri-ciri hantu bumbu raya: tinggi 3 meter, berbadan gempal, berkulit hitam legam, bulu-bulu yang tumbuh lebat di badannya sebesar jari kelingking. Dapat menjelma anjing atau kerbau, menggendong salipang atau keranjang rotan yang di dalamnya tersimpan senjata untuk perang seperti parang, selain obat-obatan maupun azimat.
Menurut Luta, dia dan orang sukunya tidak keberatan hidup berdampingan dengan hantu, sebab mereka terbiasa bergaul dengan berjenis-jenis hantu. Tapi hantu Bumburaya bukan hantu pada umumnya. Hantu jenis ini tidak ingin tinggal berdampingan dengan manusia. Mereka ingin membangun negeri hantu. Mereka merusak balai-balai pemujaan dan mendirikan rumah-rumah di hutan-hutan larangan, termasuk di permukiman pertama kakek moyang manusia berajang dan bertelinga panjang, Datah Otap. Mereka punya Tuhan sendiri yang dipuja dengan dengung. Bunyi dengung itu membuat binatang-binatang langsung sakit, mati, atau mandul. Banyak pohon tumbang, sungai-sungai mengering. Keterangan tentang keberadaan hantu Bumburaya ini pertama kali diungkap seorang kolonel Belanda yang suka berjalan-jalan keluar bentengnya di Kuala Kapuas pada akhir abad ke-19 dan dicatat antropolog Christopher Otten sebagai makhluk yang belum diketahui asal-usulnya. Hantu Bumburaya akhirnya membunuh manusia. Perempuan hamil diserang di hutan, bayinya dikeluarkan dan dimakan. Lama-kelamaan hantu Bumburaya sengaja berburu perempuan-perempuan hamil untuk mengambil bayi-bayi mereka. Para kepala suku mulai marah. Mereka sepakat bertindak. Panimba Sagara, Pembelah Batung, Garuntung Manau, dan Garuntung Waluh adalah nama-nama kepala suku utama yang mengusulkan upacara penting itu diselenggarakan. Semua panglima dan rakyat dikumpulkan di balai pemujaan untuk melaksanakan upacara bedarak begelak, memberi makan roh binatang, manusia dan jin untuk bersama-sama melawan hantu Bumburaya. Kamang Tariu akan membangkitkan pasukan gaib yang paling ganas. Balai besar ini didirikan di tanah Petak Malai, tanah bertuah. Di tanah semacam ini sering terjadi keanehan, seperti ular diinjak tidak mau mematuk, nyamuk hinggap tidak mau menggigit. Untuk menghadapi hantu, upacara lain diselenggarakan. Para panglima yang telah tiada dipanggil ke alam manusia. Bebalian besar ini akan membuat mereka kembali berjasad. Ketika seorang pemimpin atau panglima meninggal, jasadnya dibaringkan di atas balai kayu setinggi 2,5 meter. Jasad itu diselimuti kain. Di bawah jasadnya diletakkan belanga besar atau disebut tajau. Dupa dibakar, asap menyentuh mayat, daging mulai meleleh, lalu menetes ke dalam tajau. Cairan mayat ini nanti dicampur dengan minyak kelapa gading dan bermacam ramuan lain, lalu disimpan sebagai minyak pusaka suku tersebut. Bila terjadi perang besar, maka bebalian dilaksanakan untuk menghidupkan kembali para pemimpin. Mereka akan menjelma manusia dan memimpin pasukan manusia serta pasukan gaib untuk mengalahkan musuh. Persembahan upacara bermacam-macam, seperti kerbau, babi, anjing, ayam, atau lemang. Tiang untuk menggantung benda-benda upacara di balai pemujaan terbuat dari kayu pulantan. Tiang lalalai tidak boleh berasal dari kayu lain. Para pemimpin pernah mengadakan sayembara untuk membuat tiang lalalai. Luta ingat bahwa Marubai, raja dari Melawi, ikut dalam sayembara ini. Marubai terkenal sakti, tapi Luta tidak gentar.
Dia langsung menerbangkan kayu pulantan yang berdiameter sedepa dari hutan Sarawak dan mendarat tegak lurus sebagai tiang di tempat itu. Dalam keadaan normal, kayu pulantan sebesar ini hanya mampu dipikul 100 orang. Itulah kayu terbesar yang pernah dilihat orang-orang sukunya. Tiang kayu pulantan melambangkan batang garing atau pohon kehidupan. Dalam kepercayaan leluhur Luta, pohon adalah asal mula kehidupan. Emas, batu, manusia, semua yang ada di muka bumi berasal dari pohon yang sama. Tidak semua suku memiliki balai pemujaan, meski sama-sama mempercayai pohon kehidupan. 200 tahun lalu, Luta membangun balai pemujaan untuk orang-orang Meratus. Sejak itu pula, orang-orang Meratus mengenal balai pemujaan. Dia juga pernah jadi kepala suku Meratus. Sebagai seorang Iban sejati, Luta selalu mengembara. Di mana dia singgah, dia biasanya dihormati dan diangkat sebagai kepala suku. Hantu-hantu bumbu raya kemudian berhadapan dengan pasukan manusia dan pasukan gaib. Mereka kalah, kemudian menyingkir lebih jauh lagi ke pedalaman. Luta memusnahkan 1000 hantu dalam pertempuran itu. Kadang-kadang sejumlah orang melaporkan melihat hantu bumbu raya berkelebat di hutan setelah perang berakhir. Tapi hantu-hantu itu tidak berani mendekati mereka. Manusia abadi hanya punya satu persoalan, yaitu kesepian abadi. Memiliki sahabat amat penting untuk menjalani hidup sampai akhir zaman. Sebagian besar manusia abadi menurut Luta mengasingkan diri dari keramaian dan menjalani hidup hanya dengan bertapa. Luta tidak seperti itu. Dia senang bertemu orang-orang di berbagai tempat dan membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dia mempunyai 5 anak angkat yang membantunya merawat anak-anak harimau. Tapi beberapa waktu lalu, Luta sempat terganggu oleh mimpinya yang sama dan berulang-ulang. Dalam mimpi, dia melihat seekor burung raksasa berdiri menjulang di hadapannya. Ketika dia menengadah, di punggung burung itu tampak seorang lelaki duduk memegang tombak di satu tangan dan tangan yang lain menggenggam tali kekang. Dia tiba-tiba mendengar teriakan perang yang dikenalnya. Dia melihat burung-burung raksasa bergerak maju di belakang pemimpin pasukan ini. Para penunggangnya orang-orang berkulit merah seperti dirinya. Lelaki-lelaki hitam berbaju kulit macan tutul menyongsong kedatangan pasukan burung dengan perisai dan lembing. Tapi dengan cepat tubuh mereka terjungkal dan terlentang di tanah begitu tombak menembus dada. Dengan cekatan, prajurit-prajurit kulit merah turun dari punggung burung lalu menghampiri tubuh-tubuh yang sekarat tersebut dan memenggal kepala mereka dengan pedang. Luta sudah mengunjungi seorang basir untuk mengetahui arti mimpinya. Basir segera membuka tusut kitab tentang asal-usul Iban, termasuk tentang datu pertama dan perang-perang yang telah terjadi. Tapi Basir tak menemukan kisah yang sesuai dengan mimpi Luta. Peristiwa itu tentu lebih tua dari apa yang tertulis dalam tusut. Basir sang penghubung alam manusia dan alam roh
mengetahui masa lalu dan masa depan, mulai mencari jawaban dengan cara lain. Ia menembus ke alam roh. Menurut Basir, itu para leluhur Luta, penakluk Hujung Wulangga, tanah asal buah Paujanggi. Hujung Wulangga berarti Madagaskar. Pada abad pertama Masehi, orang-orang Dayak telah mengarungi lautan ke arah barat sejauh belasan ribu kilometer, mengkoloni dan menguasai pulau terpenting di sebelah timur benua Afrika yang kita kenal kemudian sebagai Pulau Madagaskar. Mereka mendirikan kerajaan Merina, melakukan kegiatan penambangan, dan menghormati buaya yang menunjukkan tradisi kepercayaan bangsa Melayu. Bangsa ini tetap jadi kelompok dominan di Madagaskar sampai dikalahkan Perancis sebagai kekuatan imperialisme barat modern menjelang abad ke-20. Fakta terakhir juga menunjukkan bahwa orang-orang bertelinga panjang di Kepulauan Paskah di Samudra Pasifik, penyebaran awalnya berasal dari Kepulauan Nusantara. Burung-burung raksasa dalam mimpi Luta merupakan unggas purba yang hidup di Madagaskar, dikenal dengan nama Aepyornis maximus atau orang-orang Inggris menyebutnya burung gajah. Tingginya sekitar 3 meter, berat sekitar 400 kg, dan ukuran telurnya 160 kali telur ayam. Burung itu terakhir dilihat orang di abad ke-17 dan setelah itu hilang atau punah. Sebab-sebab kepunahan tidak diketahui dengan jelas. Penulis H.G. Wells pernah mengarang satu cerita pendek dengan judul Aepyornis Island, terinspirasi oleh burung terbesar dalam sejarah ini. Luta berencana pergi ke Madagaskar, tapi dia tidak akan membawa serta rumah dan seluruh harimaunya. Dia hanya akan melihat-lihat tempat itu. Mungkin Datu Pasir akan ikut, katanya, seraya menatap bengkarung yang melata di lantai. Mereka akan terbang ke sana.